Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kita dari kelompok 5, kelas 08 HUKM 002 dengan mata kuliah Filsafat Hukum dengan dosen pengampu Bapak Dadang Sumarna, SHMH, Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Kita di sini akan membahas sedikit tentang mazhab sejarah, tapi nggak cuma mazhab sejarah, kita juga akan membahas apa sih itu filsafat hukum, karakteristik filsafat hukum, dan kelebihan dan kekurangan dari mazhab filsafat hukum itu sendiri, terlebih filsafat hukum dengan mazhab sejarah. Apa sih yang dimaksud dengan filsafat hukum? Jadi, filsafat hukum adalah ilmu tingkah laku atau etika yang mempelajari tentang hukum. Menurut buku Siddhartha, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi apa sih kayak objek dari filsafat hukum itu? Ya, objek dari filsafat hukum itu ya hukum itu sendiri. Filsafat hukum berupaya untuk memecahkan persoalan dan menciptakan hukum yang lebih sempurna. Filsafat hukum itu membuktikan bahwa hukum mampu memberikan penyelesaian persoalan-persoalan yang hidup dan berkembang di masyarakat dengan menggunakan sistem hukum yang berlaku dari masa ke masa. Selanjutnya yaitu karakter filsafat hukum. Kalian tahu gak sih apa karakteristik dari filsafat hukum itu? Kalau nggak tahu saya bantu jawab ya. Jadi karakter dari filsafat hukum ini ada 4. Yang pertama bersifat menyeluruh dan universal, yang dimana dengan cara berpikir menyeluruh dan universal, siapa saja bisa mempelajari filsafat hukum dengan diajak untuk berwawasan luas dan terbuka. Mereka juga diajak untuk menghargai pemikiran, pendapat, dan pendirian orang lain. Yang kedua yaitu bersifat mendasar, yaitu dalam menganalisis masalah filsafat hukum, orang-orang diajak untuk berpikir secara kritis dan radikal. Mereka yang mempelajari filsafat hukum diajak memahami bidang ini tak hanya dalam arti positif, yaitu sehingga bisa memanfaatkan hukum dengan baik. Nah, yang ketiga, bersifat spekulatif. Sifat ini mengajak orang untuk bisa mempelajari hukum, berpikir inovatif, dan selalu mencari sesuatu yang baru. Spekulatif yang dimaksud adalah tindakan yang terarah dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, untuk yang terakhir ini yaitu reflektif kritis. Apa sih reflektif kritis ini? Melalui sifat ini, filsafat hukum berguna untuk membimbing seseorang dalam menganalisis hukum secara rasional dan mempertanyakan jawabannya terus-menerus. Sehingga jawaban tersebut seharusnya tidak sekedar hanya diangkat-angkat dari gejala yang tampak. Analisis dalam reflektif ini yaitu juga mencakup nilai yang ada dalam gejala itu. Analisis yang nantinya terbentuk akan dibantu dalam menentukan sikap secara bijaksana dalam menghadapi masalah-masalah yang konkret. Itu teman-teman karakteristiknya. Nah, setelah pengertian dari apa sih filsafat hukum itu sendiri dan bagaimana karakteristik dari filsafat hukum itu sendiri, di sini kami akan masuk ke bagian mazhab sejarah dalam filsafat hukum. Nah, untuk mazhab sejarah akan dijelaskan oleh teman saya ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari mazhab sejarah. Mazhab sejarah merupakan mazhab atau aliran dalam filsafat hukum yang sangat penting dalam perkembangan filsafat hukum. Makna bahwa mazhab sejarah memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan filsafat hukum karena sejarah memanjang dalam lorong dan waktu, memateri dan mengukir setiap kejadian yang dilakukan manusia dalam lintas peradaban yang silih berganti. Lahirnya mazhab sejarah ini juga merupakan suatu reaksi yang langsung terhadap suatu pendapat yang diketengahkan oleh Thibaut dalam pamfletnya yang berbunyi Über die Notwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts für Deutschland. Ahli hukum perdata Jerman ini menghendaki agar di Jerman diperlukan kodifikasi perdata dengan dasar hukum Prancis, Code Napoleon.
Seperti diketahui, setelah Prancis meninggalkan Jerman, timbullah masalah. Hukum apa yang hendak diberlakukan di negara ini? Juga merupakan suatu reaksi tidak langsung terhadap aliran hukum alam dan aliran hukum positif. Pelopor mazhab sejarah yaitu bernama Gustav Hugo dari tahun 1786 sampai 1844. Gustav Hugo berpendapat bahwa hukum terbentuk di luar legislasi. Di semua negara khususnya di Inggris dan Romawi ditemukan hukum berkembang bebas dari otoritas badan legislatif. Contohnya customary law dan praetory law atau yang disebut hukum kebiasaan dan hukum praetoria. Gustav Hugo berpendapat bahwa hukum positif dari masyarakat adalah bagian dari bahasa mereka. Semua ilmu hukum positif terbentuk dengan sendirinya bebas dan tanpa intervensi dari para legislator atau pembentuk undang-undang. Selanjutnya, pengaruh mazhab sejarah, yaitu ada dua. Pengaruh terhadap lahirnya mazhab sejarah ini. Yang pertama, satu, pengaruh Montesquieu dalam bukunya L'Esprit de Lois. Terlebih dahulu mengemukakan tentang adanya hubungan antara jiwa suatu bangsa dengan hukumnya. Dan yang kedua, pengaruh paham nasionalisme yang mulai timbul pada awal abad ke-19. Nah, setelah penjelasan dari teman saya Daniel Tigor yang mengenai apa sih mazhab sejarah itu, selanjutnya akan dibacakan apa sih faktor-faktor yang menjadi penyebab lahirnya mazhab sejarah itu. Nah, itu akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Bintang. Mazhab sejarah adalah sebuah kerangka kesadaran pemikiran teori yang proses kelahirannya didasari oleh faktor-faktor di antara lainnya yaitu adanya pemikiran para ahli filsafati hukum pada fase sebelumnya yang mengemukakan teori hukum alam, hukum positivisme dan hukum positifis anatik yang dipandang sebagai bentuk dari arogansi kekuasaan hukum. Sehingga generalisasi hukum positif yang dikemukakan oleh teolog hukum alam dan hukum positif dipandang tidak relevan untuk dapat mencakup semuanya. Problem hukum dan relasi-relasi sosial di masyarakat, adanya kekakuan dalam konteks hukum jurisprudensi di mana pada saat itu hakim tidak boleh terjemahkan hukum kecuali harus sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sementara itu, kodifikasi hukum yang dipandang sebagai produk yang belum sempurna membutuhkan peran intervensi hakim dalam hal membuat keputusan hukum yang sesuai dengan kepentingan warga sipil dan situasi sosial masyarakat di wilayah hukum suatu daerah tertentu. Setelah mengetahui faktor-faktor tentang kenapa sih lahirnya mazhab sejarah itu, nah kita langsung lanjut ke apa sih peran dan kontribusi dari mazhab sejarah itu. Itu akan dibacakan oleh teman saya Sahal. Baik, di sini saya akan menjelaskan peran dan kontribusi dari mazhab sejarah. Mazhab sejarah juga memiliki peran yang sangat mendasar bagi pembentukan jiwa bangsa atau Volksgeist. Suatu bangsa terakumulasi dari adat, istiadat, dan kebiasaan yang dilakukan oleh suatu bangsa. Kemudian kontribusi mazhab sejarah bagi perkembangan filsafat hukum tentunya saja memiliki peran yang sangat strategis. Karena mazhab sejarah mengemas setiap perilaku manusia dengan berbagai aspek yang melingkupinya. Termasuk di dalamnya adalah aspek hukum yang memiliki peran yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Atas dasar itu, maka mazhab sejarah harus ditempatkan dalam posisi strategis dalam perkembangan filsafat hukum. Kemudian, nilai-nilai yang terkandung dalam mazhab sejarah merupakan nilai yang sangat mendalam dan mendasar. Hal ini bisa terlihat dari pandangan Engel yang melihat hukum sebagai ungkapan ruh. Filsafat hukum Engel bertolak belakang dengan filsafat hukum Kant. Sebuah fakta yang seringkali dikaburkan dengan istilah idealisme yang berterap pada keduanya. Lebih jelasnya,
Hegel memandang hukum dalam kerangka moral, etika Hegel dan filsafat hukum Kant merupakan sebuah suatu kesatuan. Hukum, negara, dan etika merupakan jabaran perkembangan sejarah yang merupakan manifestasi dari ruh bangsa. Konsepsi hukum Hegel berkaitan erat dengan pandangan metafisiknya mengenai peran agama dan ruh, yakni ruh Tuhan. Menurut Hegel, pengadilan memiliki arti yang sangat penting. Dia tidak berharap memberinya fungsi legislasi. Meski demikian, pengadilan memiliki tugas mengakui hukum secara hak yang diungkapkan dalam undang-undang dan mempraktekannya secara aktual. Kemudian, kelebihan dan kelemahan mazhab sejarah. Kebaikan mazhab ini adalah ditempatkannya kedudukan hukum kebiasaan sejajar dengan undang-undang tertulis. Sikap semacam ini dapat mencegah kepicikan orang akan wujud hukum yang utuh. Kemudian, kelemahan pemikiran hukum dari mazhab sejarah. Yang pertama, tidak diberikannya tempat bagi ketentuan yang sifatnya tertulis atau peraturan perundang-undangan. Yang kedua, konsepsinya tentang kesadaran hukum sifatnya sangat abstrak, serta konsepsinya tentang jiwa rakyat tidak memuaskan banyak pihak. Yang ketiga, inkonsistensi sikap mengenai hukum yang terbaik bagi suatu bangsa. Setelah mengetahui apa itu mazhab sejarah, bagaimana faktor-faktor lahir mazhab sejarah, peran dan kontribusi mazhab sejarah, serta kelemahan dan kelebihan mazhab sejarah. Nah, yang terakhir yaitu kita akan membahas bagaimana sih penerapan mazhab sejarah di Indonesia ini. Nah, untuk penjelasannya kita akan diberitahu oleh Rizky Erlangga. Penerapan mazhab sejarah di Indonesia. Mazhab sejarah mencoba mengurai relasi-relasi sosial dalam masyarakat, mengikuti kajian latar sejarah, kohesi, hubungan morfologi di dalam dan di antara masyarakat, garis-garis representasi kolektif untuk kemudian menjadi rujukan dilakukannya penemuan hukum menuju adanya sistem hukum yang merupakan representasi kehendak rakyat. Di Indonesia, penerapan mazhab hukum sejarah pada kenyataannya mendapat apresiasi sebagai kritik para ahli terhadap pola penundukan dan perlakuan yang dipandang disequality atau diskriminatif terhadap masyarakat pribumi yang berlaku pada masa imperialisme bangsa barat di Indonesia. Kemudian pada fase perkembangannya, mazhab sejarah ini dianggap signifikan sebagai alat bagi pencegahan upaya westernisasi pasifikasi terhadap Indonesia. Adanya indikasi bahwa pola penelitian dalam konteks sosiologis, antropologis dapat juga dijadikan sebagai alat dan bahan untuk eksplorasi masyarakat dalam rangka penundukan sipil. Nah, setelah pemaparan dari rekan-rekan saya mengenai apa sih mazhab sejarah itu, faktor-faktor apa yang menyebabkan lahirnya mazhab sejarah itu, peran serta kontribusi mazhab sejarah, dan serta kelemahan dan kelebihan mazhab sejarah, dan yang terakhir banget nih baru dibacain yaitu bagaimana sih peranan mazhab sejarah ini di Indonesia, peranan serta penerapan yang ada di Indonesia ini. Sekian pemaparan dari kelompok kami, semoga apa yang kami kasih tahu atau pemaparan yang kami beritahu kepada kalian tentang mazhab sejarah bermanfaat dan mungkin bisa membantu kalian dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada tentang filsafat, terlebih tentang mazhab sejarah. Dan terima kasih guys. Sekian pemaparan dari kelompok kami tentang apa itu mazhab sejarah, dan terima kasih kepada Pak Dadang Sumarna selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat hukum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, cewek tanya dulu ya. Masa gue mau main di luar. Lu pakai itu Pak. Pakai jaket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Fix banget. Itu dari tangan doang. Ulang. Pengaruh lu ya. Itu lu belum ada berapa menit aja sih? 2 menit. 1 menit lagi dah. Tipis. Ulangi. Dan melihat hukum sebagai ungkapan ruh. Gimana nih cara ngomongnya, Cok? Oh, 2 ya? Dilepaskan botol ini jatuh. Terus pakai apa? Pakai dulu aja tadi udah punya. Ini astagfirullahaladzim, ya Allah, tolong kasih janji, ya Allah, tolong. Udah berpikir ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang mazhab sejarah. sejarah ya. Ini udah kerekam. Halo semuanya, assalamualaikum. Ada gonya kan? Iya, nggak apa-apa. Hukum yang terbaik bagi suatu bangsa. Gak habis anjir. Lah, lu tadi bagian apa? Oh, kalau di genteksi dulu. Kan sepanjang banget anjir. Ini udah mau salah nih. Tahu udah gua. Ngapalin teksnya dulu. Udah mulai. Mengikuti kajian sejarah. Salah baca. Aduh. Dari tadi. Gue naruh gini aja lemes banget. Coba geserin. Yang sangat penting, dia tidak berharap memberi nutrisi, halusinasi. Mau dikat nggak? Gak usah mas. Tapi gue bingung nih mulai dari mana persepsi lagi ini ya. Siapapun yang belajar filsafat hukum, mereka mempelajari filsafat linear. Yang kedua yaitu bersifat mendasar. Bilang ya, ceweknya. Berapa kok? Enakan yang mana? Ini enak rumah sih. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. When the evening falls and I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I want